Halo guys, Anggi di sini dan ini adalah Duniawi. Konten paling bacot, konten paling gak penting, tapi konten paling penting di antara semua konten yang ada di Duniawi. Apa itu yang sangar? Nggak sangar. Lihat MC-nya atau lihat pembawa acaranya? Nggak sangar. Yang sangar tukang angkotnya. Nah, kita mau bahas apa di Julidism episode kali ini? Nanti kita lihat setelah intronya dulu ya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Karena like kalian, share kalian, dan subscribe kalian itu adalah semangat kita untuk bikin video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai dulu intronya. Halo teman-teman, apa kabar? Tadi udah intronya dan tentunya masih di program Julidism. Tapi di Julidism kali ini tentunya gua tidak sendiri lagi. Alhamdulillah ada temen ya. Kemarin kan ada Ginanjar yang nemenin gua di program Julidism. Tapi untuk kali ini gue kedatangan yaitu Jajaka dari Depok. Jajaka dari Depok. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Chef Juna. Iya. Nama saya Chef Juna. Nama gue Agus Rianto. Biasa dipanggil apa, Gus? Bisa dipanggil Nengok. Dipanggil Nengok ya. Bisa Karena dipanggil kalau nggak Nengok. dipanggil nggak nengok ya Sombong. Sombong gitu. Dan alhamdulillah nih ternyata masih ada kesempatan buat gua berbincang-bincang bareng Agus di Julidism ini. Karena udah ada beberapa case yang akan kita bawakan dan kita ceritakan, Gus. Bahkan kalau sempat juga kita analisis sedikit saja sih. Saya suka nih Analisis sedikit saja sih, nggak banyak-banyak gitu ya, Gus ya. Oke, siap. Penasaran kasusnya? Oke, kita mulai di kasus pertama. Kasus pertama dari tanah lu sendiri nih, Gus. Dari kota asal lu sendiri, yaitu kota Depok. Suka bete kalau ada berita dari Depok tuh aneh-aneh. Karena beritanya selalu negatif, bener gak sih? Tapi ya mungkin ya ada juga positifnya, mungkin gak ke blow up media, bener gak sih? Enggak juga. Enggak juga ya. Saya tuh pesimis ada berita bagus di Depok masalahnya. Ini ada kasus mengejutkan di mana pada tanggal 19 November 2020 ditemukan jasad pria terkubur di lantai rumahnya, Gus. Jadi kalau yang gue lihat di berita nih, jadi memang ada bukan halaman ya, ruangan rumah gitu besar seperti biasa kayak gini. Besar, tapi ada satu lantai nih yang berbeda warnanya. Satu lantai yang berbeda warnanya dan sehingga si pemilik rumah itu kayak curiga katanya. Udah kelamaan apa bagaimana? Nah iya, ini udah kelamaan apa ini nggak tamat main Juma nih katanya. Kayak gitu. Kalau ubin udah kotor tuh warnanya beda Gi maksudnya. Ya masa cuma sekotak di tengah gitu? Oh iya betul sih. Emang diskriminasi? Iya ini. Kan no room for racism. Iya. Room for racism gitu. Iya. Dan ternyata pas ini Gus dibuka katanya nih, dibuka si lantai ternyata udah ada jasad terkubur. Wah. Gue sendiri sih nggak bisa ngebayangin ini terkubur dalam posisi apa. Karena dalam kayaknya terkubur kayak tidur ya, nggak ada jasad posisi handstand terkubur. gue nggak bisa ngebayangin posisi jasad tertidur seperti tidurnya itu, maksudnya itu ya nyelungsep ke bawah apa terbaring seperti itu loh. Apa horizontal apakah vertikal? Seperti itu. Horizontal. Tapi menurut lo tanggapannya gimana nih? Apalagi nih Depok. Gimana ya kalau di Depok tuh setiap hari ada aja berita negatif, berita kriminal kayak Depok tuh dibuat untuk berita kriminal kalau menurut gua. Berarti Depok kalau di film itu Gotham. Ya gitu. Kayak apa sih 86 aja kan patrolinya di Depok gitu. Kayak kalau ada penemuan jasad di Depok udah nggak aneh gitu, kayak tiap hari pasti ada aja kejadian yang mengerikan gitu di Depok. Pernah nggak sih lo real life ya? Kayak misalkan di hari Senin lo nerima atau nemu berita begini di Depok, terus tiba-tiba di hari Selasanya itu lo ada lagi nih berita yang aneh-aneh ada gitu. Gue waktu itu ada anak kecil mau diculik teh udah disekep tapi ketahuan teh ya. Dia jadi ketahuan. Udah disekep nih. Udah diculik lah istilahnya ya. Ditaruh di suatu tempat dan ternyata ketemu sama warga. Gua nggak tahu itu disekep apa sengaja main petak umpet. Jadi dia tuh udah ditaruh gitu di satu tempat dalam kondisi disekap lah, mungkin istilahnya gitu disekap, tapi ketahuan warga. Ketahuan warga dari zamanan dulu juga kayak bertubi-tubi gitu. Pertama dulu banyak banget berita tentang begal dan itu di Depok. Sampai orang tuh mau lewat Depok aja kayak harus muter balik gitu. Kayak kalau mau pulang, jangan ngelewatin Depok deh kalau bisa. Gitu. Bisa muter ke Bandung gitu. Kalau bisa muter ke Bandung dulu gitu. Dari Bandung langsung ke Depok. Sama corona pertama ditemukan di Depok. Oh iya, FYI ini sangat unik sekali karena corona pertama kali ditemukan, bukan ditemukan sih, pertama kali masuk Indonesia. Case pertamanya itu dari
Depok. Di Depok. Ada orang Depok gitu. yang katanya tertular dari satu tempat hiburan gitu deh. Gua nggak tahu juga ya. Yang jelas Karena- sempat viral juga itu. Iya, nama-nama kotanya aja tuh udah nggak enak gitu, kayak di kutu kayak the fuck gitu. Kayak kalau mau bikin kota bikin the good gitu, jangan Depok kayak. Kalau di plesetin ya Depok. Waduh fuck banget gitu kota ini. Tapi aku sendiri adalah orang Depok dan bangga, tapi nggak bangga sih jadi orang Depok. Saya bangga bisa survive di Depok. Bangga bisa jadi Depok. Bukan bisa tinggal ya, bisa survive gue bangga. Tapi kalau gua bikin komparasi atau bikin perbandingan, Ya. kejahatan di Bogor pun besar nih Gus. Kalau misalkan di kejahatan dimasukin ke Depok, Jadi medium tingkatnya nggak besar. oh gitu. Levelnya jadi semakin mengecil gitu. Oh gitu ya. Gua nggak tahu ya kenapa, mungkin karena memang letak geografis Depok itu sangat dekat sekali dengan ibu kota dan Iya, mungkin karena memang faktor lokasinya ya dekat sama ibu kota dan daerah pinggiran juga gitu kan. Ya mungkin itulah yang menyebabkan banyak terjadi kriminalitas. Oke, makanya buat kalian nih orang Depok selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun berada, dimanapun dan kapanpun dan dimanapun berada. Maksud gua, ini bukan buat cuma orang Depok doang. Iya. Ini buat semuanya juga tentunya selalu berhati-hati. Ketika lu berada dimanapun gitu ya, jangan sampai percaya sama orang asing, apalagi lu tiba-tiba ada orang asing minta tolong lu tolongin dengan polosnya gitu aja, jangan kayak gitu. Apalagi ada orang asing minta tolong di Depok, jangan dideket. apalagi lu lagi di Depok ada orang asing minta tolong, wah jangan. Ya kecuali lu mau atau lu harus riset dulu deh baru lu Iya. tolongin. Cari lu udah ikhlas banget sama hidup lu. Ya. Baru boleh tolong. Kayak gitu. Itu dia tadi kasus pertama dari Depok. Kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua masih di Indonesia, yaitu ada di jauh sana, yaitu di Papua. Jadi ada salah satu tokoh di Papua, Gus, itu namanya Benny Wenda, mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. Padahal Ya. OPM selaku organisasi Papua Merdeka Iya. itu secara lantang dan secara jelas itu menolak deklarasi ini. Padahal mereka pengen merdeka. Padahal pengen merdeka, tapi ditolak nih sama OPM gitu ya. Oke. Jadi mungkin kalau menurut pandangan gue ya, ini Benny Wenda ini belum punya kredibilitas yang bagus juga gitu buat mendeklarasikan iya, dan gua mungkin ngerti. terlalu Buru-buru ya. buru-buru gitu, terlalu belum ada pendek juga, prepare-nya. mungkin gak riset panjang kayak gitu. Gimana tanggapan lu, Gus? Selain Papua Barat atau Papua yang harus merdeka menurut lu? Kalau ini balik ke si Benny Wendanya sendiri sih, karena kan dia nggak dapat dukungan dari mana ya. Dari mana-mana. Kalau menurut saya tuh jadi ketua RT dulu lah, mengelola komplek. Atau Dan enggak juga jadi ya kecamat lah. camat, ntar ngelola camat kan mungkin bisa memerdekakan kecamatannya gitu. Iya, miniatur dulu. Memerdekakannya secara maksudnya jadi ekonominya bagus. Ekonominya bagus. Orang-orangnya terjamin kehidupannya, itu kan bisa disebut merdeka gitu. Iya, kan merdeka itu nggak selalu dengan hal-hal yang berbau negatif atau apa gitu. Kan merdeka itu bisa jadi ekonomi, kehidupan sosial atau bahkan keuangan yang stabil gitu. Bukan Bisa keuangan disebut dianya ya, merdeka. tapi keuangan Iya. masyarakatnya. Seperti itu. Kalau dia yang stabil, dia yang merdeka bukan masyarakatnya. Iya. Kalau keuangan dia yang stabil ya, gue juga sekarang dibilang merdeka, enggak dibilang Kita semua nggak merdeka. nggak merdeka sih, kita dijajah coy, karena kita juga baru Dijajah ditandatangani dengan- Omnibus Law, kayaknya makin injak-injak nih kalau Saya gua sih lihat dijajah dengan Shopee 12 ini. Iya. Yang bikin Dijajah. orang miskin makin miskin Shopee. Jangan diskon mulu tiap bulan. Kasihan kita. Gimana menurut lo kalau Depok merdeka? Aduh. Gimana ya? Kalau Depok mau dimerdekakan juga susah. PR-nya banyak. Jadi ketua RT aja susah di sana, kayak bisa digulingkan gitu jadi ketua RT. Ketua RT. Banyak konfliknya kayaknya. Karena gimana ya, mungkin aja kita ngelola satu di RT nih, RT gue mungkin masih banyak gitu tindakan kriminalitasnya atau segala macamnya gitu, dan itu harus dikelola secara serius gitu. Apalagi kan Depok kan nggak 1-2 meter ya, paling Ya 1-2 meter malahan jagung juga kalah pak. dia kan kontrakan 2 pintu. 1-2 meter tuh. Iya itu sih kalau menurut gue sih. Tapi kalau misalkan memang Depok bener merdeka kaget sih gue. Wah, saya juga kaget. Gua waktu ngedengar Bogor pengen jadi provinsi aja, namanya provinsi Bogor aja itu kagetnya nggak ada tara kagetnya gitu, nggak ada tara Budiman. Pokoknya kaget banget ya ketika Bogor ada wacana pengen jadi Bogor Raya. Kagetnya Katanya. nomor 5 gak? Hah? Kagetnya nomor 5 kan? Kenapa? Nomor 5 bikin kaget ya. Itu tadi artikel kalau di Line Today. Oke, iya. Ini dia fakta mencengangkan tentang Depok. Nomor 5 Bikin kaget. Padahal nggak pakai nomor 5, nomor 1 udah kaget. Iya, padahal mah nggak ada yang
kaget-kaget banget gitu ya. Masih lebih kagetan Dilan putus sama Milea sebenarnya ya. Saya cinta Depok kok. Tapi cinta Depok ya. Apalagi Depok sekarang mau pemilihan wali kota baru. Jadi kita doakan saja semoga wali kota baru Depok nantinya bisa membawa Depok kepada jalur yang benar. Ini duniawi. Ini duniawi edisi Depok bukan sih? Edisi spesial Depok ya. Kita tutup dari kasus yang kedua, kita lanjut ke kasus ketiga. Lanjut ke kasus ketiga, yaitu ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi judul artikelnya kayak gini, Gus. Judul artikelnya gini, lama tak terlihat ada buaya berkalung ban muncul ditemani perempuan berhijab. Enggak, gue ketukar nih. Kenapa enggak gini aja gitu? Bukan kenapa enggak gini aja gitu ya. Maksudnya kayak gue bacanya kayak buaya berkalung hijab kayak gitu gue bacanya. Enggak buaya berkalung sorban sih. Temenin sama wanita berhijab cocok. Nah, iya, buaya berkalung sorban berteman dengan wanita berhijab. Kayak sinetron religi. Kayak film-film religi. Jadi gue gak ngerti ini kasusnya ada di Palu. Ya, kasusnya ada di Palu, Sulawesi sana. Jadi katanya ada katanya kalau misalkan ini judulnya itu lama tak terlihat, berarti mungkin nih waktu si buaya ini kecil udah temenan. Bukan temenan, dan mungkin warga-warga sana juga udah kayak buaya. Buaya santai aja gitu. Santai aja gitu, kayak kucing, kayak buaya pus kayak gitu. Dagunya digini-giniin kayak gitu kan. Dan mungkin ya dari kecil juga kalau kucing itu pakai kalung gemes. Ini pas warga bilang ini kalungin apa ya katanya supaya gemes. Ban dalam aja. Masa iya? Di kalung ini ban gitu. Karena kalau pakai kalung gimana ya? Gampang lepas mungkin ya. Iya. Pakai ban dalam aja nih kuat nih. Pakai ban dalam kuat, karet gitu kan. Apalagi ini yang lucu tuh lama tak terlihat ya sih. Berarti ya bener ini warga udah ngincer atau udah tahu, udah sering lihat. Terus tiba-tiba ada foto yang viral adalah ketika si buaya ini ada di tepian sungai nih, berdiri, maksudnya berdiri. Gimana? Buaya berdiri, serem banget ya anjing. Ada ya buayanya itu ya inilah apa ya nyebutannya ya, buayanya diem, di sebelahnya itu ada perempuan berhijab berdiri, ada perempuan berhijab berdiri di samping si buaya tersebut. Bahkan katanya nih ada fakta mengejutkan, fun fact-nya atau faktanya katanya Panji sang penakut aja. Penakut nggak berani dong dia. Panji sang penakluk aja katanya nggak berani nih buat ngelepasin bannya itu karena ternyata ban yang itu ban kapten. Ban taekwondo. Ternyata dia kapten buaya di seluruh dunia tuh dia. Pantas pakai ban. Iya. Ban ini ban apa sih? Apa? Iya, ban bela diri. Ya ban bela diri. Kayak gitu, atau ban kapten nih. Kayak gitu. Ya ampun. Jadi menurut lu tanggapannya gimana gue tentang buaya yang gak ada? tahu ini fenomena aneh banget gitu. Dari judul aja lama tak terlihat. Berarti emang sering dong buaya ini muncul nih di pemukiman warga. Terus tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Berarti memang kayak ya bukan sih buaya kampung situ kan bukan apa sih. Masa iya kalau misalkan dia lagi renang, bosen gua ke bawah nih, dia ke bawah terus mau keluar main ke kampung dia. Main ke kampung dia sendiri. Ada ban nih katanya. Bagus nih. Awal mulanya mungkin itu dia berkalung ban kan. Iya, berkalung ban kayak gitu. Tapi itu kalau kita lihat dari fotonya ya, teman-teman tuh bisa lihat nanti fotonya. dikasih lihat ya fotonya ya. Ini dalam loh. Ada di belakang ini tuh. Belakang sini nih. Kalau orang tuh kalau di belakang di leher itu bannya. Bannya ikut tumbuh dari kecil, bannya dikalungin dari kecil juga makin lama makin gede mungkin ya. Karena dia karet. Bannya bagus walau itu. Tapi lo fun fact nih buat kalian, lo tau nggak Gus kalau buaya itu tidak bisa menjulurkan lidah? Emang nggak bisa ya? Nggak bisa, buaya itu menjulurkan lidah. Nah, kalau dia bisa menjulurkan lidah, dia mesen es krim McD. Nggak seriusan. Nggak, yang ini seriusan. Nggak, dia bener nggak bisa menjulurkan lidah. Dan giginya itu nggak kuat buat menerkam kura-kura atau penyu. Bukan es krim. Bukan es krim. Kalau es krim ya. Jadi makanya kalau ada buaya lu biar dia bete kan dia nggak bisa. Biar dia bilang anjing dark jokes bangsat. Kayak gitu. Oh iya bener ya. Dan itu ya tadi untuk yang buaya di Palu, Sulawesi sana. Dan kita lanjut ke case keempat. Lanjut ke kasus keempat. Lucu juga nih Gus. Ini kenapa sih orang-orang pada lucu banget, ada masalah apa sih di 2020 heran. Orang pada lucu sih. Jadi di 2020 ini ada lagi kasus yang mencengangkan, yaitu ada
di Palu juga nih, di Palu Sulawesi, mohon maaf, di Palu lagi ada video di mana di situ menangkap gambar buaya muara yang tiba-tiba muncul di parkiran mall. Kenapa buaya semua? Ada apa sih dengan Palu? Apa ada penangkaran buaya apa gimana sih, banyak buaya di sana? Gue nggak ngerti nih ya. Ini yang di artikel ini judul headline-nya itu diduga jaga ini di ruko busok akibat tsunami. Ini apa sih? Gue nggak ngerti ini maksudnya apa nih. Ini nggak ada mata kuliah pada dari tulis artikel kayak gini ya. Tapi ketika Abah yang ngobrol ke gue nih, ada video buaya masuk mall, ngakak gue cuy. Itu ngapain? Buaya masuk mall ngapain? Oh mungkin dia mau apa sih, kan lagi Black Friday. Kan lagi promo diskon Desember kan tuh Black Friday, mungkin dia mau waduh ke mall gitu. Mall gitu. Dan dia berakting atau bertingkah seperti gua. Oh ya, gua orang nih, jadi gua masuk mall aja. Dan ini di Palu lagi dan lumrah kayaknya buaya. Dan kayaknya mungkin buaya ya, di tempat umum lumrah di sana. Mungkin di Palu itu hal yang lumrah ya, bener ketika melihat buaya. Mungkin kalau di Palu ya, kita kalau misalkan kalau kita di sini kita lagi di motor, yang lewat kucing gitu kan. Astagfirullah kucing gitu ya. Kalau di sana, astagfirullah buaya. Buaya nyebrang. Buaya nyebrang. Berdiri lagi nyebrangnya. Ya kayak gitu. Jadi ini lucu. Gua nggak tahu nih kenapa. Gua baca artikel juga di Depok doang yang aneh. Iya, Palu juga aneh. Dan gua kira juga di beberapa kota yang aneh gitu. Ternyata ini Palu cukup aneh juga gitu ya. Dan gua nggak tahu ini kenapa buaya bisa ada di mall nih. Gua nggak ngerti. Mau shopping. Dan di parkiran mall. Apakah buaya yang tadi yang ada bannya di lehernya, dia pengen ini apa mau cosplay jadi ban motor. Terus dia muter-muter parkiran, ketemu parkiran ini. Ini ada ban banyak banget nih. Saya muter-muter. Nih gue masukin satu-satu nih biar banyak ban gue. Begitu sih, aneh banget sih. Jadi ya lucu juga sih. Jadi buat kalian yang buat kalian mungkin yang udah nonton beritanya atau nonton videonya, nanti share ke kita ya, karena gue sendiri sih belum lihat videonya, tapi judulnya buaya masuk mall itu lucu. Buaya masuk mall ngapain lu? Mau makan mujigae anjir. Mau Yoshinoya, mau all you can eat apa gue? Iya, kalau buaya yang pakai Deus Machina mungkin enggak apa-apa. Masuk mall. Kalau buaya yang pakai Vespa Met gitu kan, Deus Ex Machina. Kalau yang kita lagi perempuan lagi galau terus nanya, "Kamu kenapa?" Maklum masuk mall. Iya, atau kamu kenapa sini cerita? Buaya beneran cok ini. Kamu kenapa? Karena disakitin bukan sama cowok kamu sini cerita. Alah. Fuck. Bacot. Bohong juga gitu kok dulu. Oke, tadi itu case keempat dan kita lanjut ke case kelima. Masuk ke case kelima alias case terakhir dari duniawi jurnalism. Oh nggak terakhir, emang ada lagi? Oh iya maaf, nggak briefing tadi. Oke. Ini case kelima berarti ya. Case kelima yaitu ini lokal sih Gus, deket-deket sih Gus. Jadi ada salah satu, mungkin gue nyebutnya bilang paugah ya. Paugah atau pengatur lalu lintas di Jalan Sancang. Kalau kalian tahu Jalan Sancang itu, kalau nggak tahu nama jalannya ya, sekitaran Lodaya di situ. Sancang Kumbang, iya, yang ke kanan ke IPB, yang ke kiri ke McD Lodaya. Kayak gitu. Jadi ada salah satu, ya orang Bogor pasti tahu lah, Pak Mahfud. Yaitu salah satu paugah atau pengatur lalu lintas di Kota Bogor itu kemarin ternyata terbaring sakit setelah tidak lama terlihat. Gitu Gus. Jadi nggak lama nih kelihatan gitu kemana ya, ternyata sakit gitu. Sakitnya itu ternyata ya alhamdulillah ya, nggak sakit keras gitu. Dan kebetulan nih Pak Mahfud ini langsung mendapatkan impresi yang tinggi ketika ada salah satu pengguna Instagram langsung membagikan infonya di Instagramnya. Oh iya, sempat ramai banget di Instagram kan? Lihat. Dan itu di-repost sama beberapa akun, termasuk akun gue juga, gue nge-repost juga. Bukan beberapa akun, banyak banget ya, akun yang nge-repost. Banyak banget akun yang nge-repost di story-nya si orang yang tersebut yang namanya Pandu Kurnia. Terima kasih Pandu Kurnia sudah membangunkan awareness dari orang-orang Bogor terhadap Pak Mahfud. Mantap. Mungkin gitu. Nah, lanjut lagi tadi dan sempat buka donasi di kitabisa.com, di kitabisa.com dari targetnya 200 juta. Pas ketika gua ngeklik link kita bisa itu pertama donasinya gitu, dan gue lihat itu udah melampaui target, udah 293 juta gue lihat. Berarti orang-orang se-aware itu akan Pak Mahfud. Mungkin karena beliau juga sosok ya, karena apa ya,
Kalau menurut gua Pak Mahfud ini jadi salah satu orang yang dikenal banget di Bogor. Dikenal banget di Bogor dan sangat lovable buat orang-orang Bogor. Ya, apalagi orang lovable. Dia itu awalnya kalau teman-teman yang nggak tahu ya, awalnya itu Pak Mahfud itu adanya di pertigaan di dekat sistem satu arah di dekat pengadilan apa kejaksaan sih? Pengadilan Kejaksaan Hotel Salak situ, tapi entah satu dan lain hal semenjak SSA kalau nggak salah dipindahkan, nggak dipindahkan sih emang dinas. Maksud gua tuh dia pindah ke Jalan Sancang atau di Lodaya itu. Dan kenapa sih Pak Mahfud ini bisa jadi spesial banget gitu, orang-orang peduli banget sama dia karena dia ini unik. Dia itu unik. Kalau kalian sering lewat gitu di daerah IPB lah ya, IPB ya, 3 ya, yang pasti tahu itu ya, gitu. Pasti tahu dia sering ngatur jalan di situ dan dia tuh sering banget bagiin senyum ke orang-orang yang ada di sana. Iya, gitu. Maksudnya mau panas, mau kondisinya seperti apapun, Pak Mahfud itu apa ya, bisa memberikan sedikit kebahagiaan lah dengan dia ngatur jalan dengan tersenyum gitu, ngasih kebahagiaan ke orang-orang, terus nyapa orang yang lewat, dan itu bisa apa ya, kayak ngasih affection lebih ke kita ya. Yang gini loh, kalau misalkan lu pernah gak sih ngerasain Gus ketika ada orang katanya senyum adalah ibadah. Senyum adalah ibadah, dan ketika lu disenyumin sama orang atau lu senyum ke orang itu mood kita jadi baik gitu. Ya. Seperti itu. Ya meskipun enggak sepenuhnya baik, ya at least membaik gitu. Dan Pak Mahfud sudah melakukan hal itu dengan sangat baik seperti itu sampai dia dikenal. Dan satu lagi dia selalu rapih loh. Dia selalu rapih, pakai seragamnya, nggak pernah asal gitu. Ya, pokoknya buat Pak Mahfud semoga cepat sembuh dan sampai jumpa lagi di Lodaya nanti. Siapa tahu kita bisa klaksonan Pak Mahfud, Mahfud, ting, ting, Pak Mahfud gitu. kayak gitu. Klakson bunyinya ting ting sih. Gin. Emang Ayu. Ayu ting ting. Anak CLP yang klakson. Nggak tahu siapa. Gin. Mantap. Oke, tadi case kelima, kita lanjut ke case ke selanjutnya. Case ke-6 ya Gus ya? Bye. Case ke terakhir atau case ke-6. Masuk ke case terakhir alias case ke-6 di episode Journalism kali ini. Ini berita-berita ringan tentunya, dan yang ke-6 ini adalah ada salah satu duta besar Jepang untuk Indonesia memakai masker tapi dengan motif spanduk pecel lele. Keren. Motifnya pecel lele, ada lelenya, ada sambelnya, ada nasinya. Itu nggak kotak dong itu maskernya, itu kayak piring jadinya kalau kayak gitu, ada lalapnya, ada kol gorengnya kalau kayak gitu. Ini tidak dipungkiri lagi ya, bisnis masker di masa pandemi ini sangat menjanjikan, Gus. Lu mau ngedesain seperti apa nih masker? Lu mau ngedesain polos sudah pasti ya banyak yang beli atau banyak yang butuh. Dan makin kesini desainnya makin unik-unik aja sebenarnya. Iya, gitu. Makin unik aja. Nanti mungkin ada lagi nanti teknologi masker yang bisa jadi motor kayak gitu atau masker yang nyata motor kayak gitu kan, ya mungkin gitu. Nggak kan tahu ya. Ini kan desainnya spanduk pecel lele, desain yang sangat akrab banget. Bukan desain tapi fungsinya, jadi lebih ke fungsi itu, bisa jadi motor, bisa jadi ya. Boleh. Apa mungkin itu maskernya pas di ini bau sambal. Pas dibuka bener ya. Bau pecel. Bau pecel lele, pecel ayam gitu. Orang Jepang suka aneh-aneh sih. Tapi ini ya satu terobosan desain yang bagus juga gitu. Iya. Dikala pandemi ya, daripada kita ngeliat berita tentang COVID ini atau berita tentang banyak hal unik ternyata ya di balik COVID konspirasi ini. Yang mau percaya silakan, yang mau nggak silakan gitu. Ternyata di balik semua ini masih ada aja gitu orang-orang dengan kreativitas tinggi mencoba ya bertahan hidup dengan cara seperti menjual masker seperti ini, masker-masker unik seperti ini. Yang paling ini apa sih yang paling bahaya tuh kalau si bapak ini jalan di trotoar malam-malam. Iya, kenapa? Kan biasanya tuh banyak tuh spanduk pecel lele yang beneran. Yeah. Takutnya pas ibunya mau tutup salah narik spanduk, malah masker si bapaknya ditarik. Masa, gue pengen ini ngereka ulangin coy. Tapi itu lucu, misalkan dia lagi pakai masker gue tarik tiba-tiba gitu. Iya. Weh, tarik. Pakai bahasa Jepang, woi. Bahasa Jepang, woi. Bahasa Jepangnya weh apa? Apa lu bahasa Jepangnya weh? Nani. Ora gitu. Ora umum. Aneh aja sih. Ya, bagus sih. Ini satu hal yang sangat kreatif dan tentunya buat perajin masker pokoknya selalu semangat gitu ya. Jangan desain-desain yang lebih kreatif lagi, yang lebih unik gitu. Ya, mungkin bisa tuh bikin desainnya kontrakan 2 petak gini, gitu. Atau mungkin nanti banner partai. Wih, iya tuh mobil kada. Masker partai, apalagi udah mau kada. Masker partai. Masker gue jadi konveksi mana konveksi. Cari duit ya buat teman-teman nih yang bodo amat partainya, penting duitnya coy. Buat pengrajin masker tuh jangan lupa, itu salah satu ide bisnis di masa yang akan datang Iya.
Dan ingat kalau bikin masker 3 lapis. Kalau bikin masker 3 lapis ya. Kalau kirain ratusan. Enggak, tenggo dong. Kalau 5 lapis itu Big Mac. Oh. Lagi ratusan. Oke, kayaknya kita tutup deh Gus. Jadi episode kedua dan akhirnya episode ketiga. Mohon maaf kayak nggak dianggap jadinya tuh ya. Episode ketiga, mohon maaf apabila ada salah kata. Pokoknya kalian tadi bisa ambil hikmahnya atau ambil bagusnya dan buang jeleknya, jadikan inspirasi dan jangan lupa jangan lupa like, share, sama subscribe karena like, share, subscribe kalian itu semangat buat kita buat bikin video-video selanjutnya. Ya gitu, dan semangat juga buat Ginanjar. Gitu ya, karena dia baru direkrut sama kita. Oke. Gua Anggi Arini pamit undur diri dan Gin Gin ampun banget gua anjir malu. Gin pekerjaan kamu terancam. Agus Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.